الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والخسالة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب ثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Sampai mana ini terakhir? Risalah dulu ya. Risalah Mu'awana. Idza mata ibnu Adam al-khalquluhum yusalluna ala muallimin nas al-khaira hatta al-khitan fil ma'i. Qala masyayikh al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrar barakatihi fid dharain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al-khaira hatta al-khitan fil ma' ya. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khalqu kulluhum, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, itu semuanya itu yusallun, bersolawat. Nah, bersolawat itu jadi ada 3 makna ya. Kalau solawat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya Allah memberikan rahmat ya. Kalau dari malaikat, innal malaikata la yusalluna, itu berarti malaikat memintakan ampun ya, memintakan ampun kepada orang tersebut. Tapi kalau dari manusia, dari kita, selawat dari kita itu doa. Ya. Jadi semua makhluk yusalluna ala muallimin nas, mendoakan dan juga memintakan ampun ya. Untuk siapa? Orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, ini ya, wong sing ngaji. Baik sing ngajar maupun juga sing ngaji. Hatal khitan filma. Khitan itu berarti ikan yang paling kecil. Apa? Plankton ya. Koncone krebi batik ya. Plankton, plankton bi. SpongeBob. Plankton ya. Plankton itu lek kon nang pasar ini sore teri gitu loh. Yang paling lebih kecil kok teri. Ya. Itu namanya ikan sing paling kecil. Jadi itu memintakan sholawat kepada wong sing ngaji. Ya. Jadi hewan-hewan di lautan. Jadi misalnya alwi kok disuguhi iwak gak kenapa apa. Lah iki iwak iki ndongano aku ae ngaji ngono ya. Jadi hewan-hewan di laut itu semua mintakan ampun untuk orang yang ngaji. Ya, maka selama kita ngaji, selama kita di dalam jalan mencari ilmu, maka selama itu pula makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat ya, terus hewan-hewan yang ada di lautan itu mendoakan kita ya. Wa qala alaihi salatu wassalam al-khalquluhum iyalullah ahabbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'iyali. Semua makhluk itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Yaitu yang paling bermanfaat untuk keluarganya ya. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas ya. Dari manusia itu siapa? Yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Ya. Juga di dalam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jadi 2 hal yang jika ada di dalam diri kita umat Kanjeng Nabi Muhammad, maka itu adalah tidak ada sesuatu yang lebih afdol dari keduanya. Tapi juga jangan sampai ada 2 hal yang sangat buruk pada
umat Nabi Muhammad jangan sampai kita terdapat dua sifat tersebut. Ya. Ya khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Jadi dua hal yang tidak ada yang lebih afdal dari kedua hal tersebut. Apa itu? Al-imanu billah ya wa naf'ul muslimin. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan manfaat untuk umat Islam sesama muslim. Ya. Yang pertama iman. Iman itu seperti apa? Iman itu di dalam amal kita sehari-hari, kita sholat, ya. Kita gak pernah melihat surga, gak tahu kata neraka, tapi kita sholat. Kenapa? Karena mengharapkan surga dan takut akan neraka. Dan ulang ya. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'ul muslimin. Dua hal tidak ada yang lebih afdal dari dua hal tersebut, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Iman seperti ketika kita ada motivasi dalam melakukan kebaikan apa? Ono pahala. Kita kan tidak tahu bentuknya pahala itu seperti apa. Baunya seperti apa tidak tahu. Rupanya seperti apa tidak tahu. Kok dino kiamat. Tapi kita melakukannya. Kita percaya. Nah, itu disebut dengan iman, ya. Kita percaya dengan adanya hari pembalasan. Terus kita hati-hati di dalam perbuatan kita. Itu namanya iman, ya. Kemudian wanaf'u lil muslimin, memberikan manfaat terhadap umat Islam. Manfaat yang paling besar, yang paling utama tentunya dengan ilmu. Yang kedua, ya dengan apa yang kita mampu, ya. Dengan kemampuan kita. Misal kita jadi diberikan kelebihan rezeki, ya. Kita bantu orang yang kekurangan, kita bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Terus diberikan jabatan. Bagaimana jabatan tersebut bisa memberikan manfaat, ya. Bisa memberikan manfaat, ya. Kebijakannya ya Allah, ya. Memberikan manfaat, maka ini sesuatu yang baik. Jangan sebaliknya, ya. Khoslatani la syai'a akhbatsu minhuma. Dua hal pula yang tidak ada yang lebih buruk dari dua hal tersebut. Apa itu? Asyirkul billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mudorrul muslimin, ya. Menyebabkan madharat, menyebabkan bahaya, kesialan, bencana terhadap sesama umat Islam, ya. Baik dengan ucapan, sebar fitnah sana sini, atau seseorang ketika jabat, ya, kebijakannya, ya, merugikan, ya, umat Islam, merugikan sesama manusia, ya. Jabatnya lagi wis ketokno entek wis baru banjir bandang, ya, hancur, ya. Makanya itu sesuatu yang mendatangkan bencana yang sebetulnya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wong sing paling suwe hisabe ya pejabat ini. Ya. Wis hisabe suwe gak bakalan selamat. Ya. Iya lek pejabat itu jujur, ya. Pejabat yang adil pun hisabe suwe. Pomne pejabat sing gak adil, umarok sing gak adil tambah abot, ya. Makanya apa? Mungkinkah kita ini masuk surga dengan jalur didolimi? Ya. Apa dosa muntek ya? Sopo level dosane sing paling di ampura, level didolimi paling nemen gitu. Ya. Jadi ya kita berharap, ya, semoga keadaan menjadi lebih baik, ya. Memang semua bencana itu adalah karena perbuatan manusia. Zuharul fasadu fil bahri wal bahr, ya, bima kasabat aydin nas, ya. Karena ulah manusia itu sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyediakan untuk kita, ya, di dalam mata allakum wali an'amikum, ya. Wa inaba wa qadba wa zaitunau, mana Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya. Tujuannya apa? Mata allakum wali an'amikum, untuk memenuhi kebutuhan kalian dan juga hewan-hewan ternak kalian. Tapi lek dintekno kabeh, ya, apa yang harus makan, ya. Ini tergantung sama pabrik, tuku malah, ya, dan lain sebagainya. Ya, Allah sudah menyediakan semua itu dari alam, tapi ketika manusia itu diberikan, ya, amanah, dolim melampaui batas, itu yang terjadi. Ya. Kemudian wala yastati'u ahadun ayyan fa'a khalqallahi bimisli da'watihim ilallahi ta'ala. Nah ini ya, bita'rifihim
ma yajibu lahu minat tauhid wa ta'ah. Makanya ini yang paling afdol itu ini. Ya, ndak akan bisa seorang hamba itu memberikan manfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada dengan cara mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ngasih manfaat uang itu habis, selesai. Ya. Kita ngasih jabatan seseorang, jabatan itu hanya bertahan beberapa tahun. Tapi ketika ilmu yang kita berikan, ilmu itu akan dipakai oleh orang itu untuk selamanya. Ya. Bagaimana sholat yang benar, wudhu yang benar, bagaimana tata cara bersuci, dipakai terus. Ya. Maka setiap orang yang sholat, setiap orang yang bersuci, kita dapat pahala. Ya. Oleh pahala. Dari hal yang perbuatan sehari-hari. Ya. Kita memberikan kepada orang-orang, ya makan, baca bismillah. Selesai baca alhamdulillah. Diamalkan. Setiap orang ini makan, kita dapat pahala. Ya. Jadi gak usah pakai Jumat berkah wis oleh pahala. Ya. Jadi bimisli dakwatihim ilallahi ta'ala. Dengan apa? Dengan ta'rifihim ma yajibu lahu minat tauhid wa ta'ah. Ngajarkan apa? Ngajarkan tauhid. Ya. Mengajarkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengajarkan ketaatan. Ya. Contohnya apa? Hidup ini untuk apa? Hidup ini hanya sementara. 100 tahun lagi pun orang tidak akan ingat nama kita. 100 tahun lagi pun mungkin kuburan kita wis nggak ada. 100 tahun lagi rumah yang kita tempati, semewah apapun mungkin ditempati orang lain. Ya. 100 tahun lagi orang nggak akan ingat kita pernah ada. Ya. Ya kan? Coba orang-orang yang 100 tahun lalu meninggal, siapa yang ingat? Nggak ada, kecuali orang-orang besar. Ya. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ya. Ulama, ya, yang dikenal dengan ilmunya. Jadi hanya sementara. Kemudian watadkirihim bi ayatihi, ya, wa alaihi. Mengingatkan manusia itu bahwa semua karunia itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tabsyirihim bi rahmati. Memberikan kabar gembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa takhdhirihim min suhtihi alwaqi bil muta'arridina lahu minal kafirin wal fasiqin. Kemudian memperingatkan mereka, ya, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan untuk orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Ya tentu orang-orang kafir dan orang fasik. Ya. Ini tujuannya. Ya. Jadi Nabi Adam pertama kali itu diturunkan itu untuk mengajarkan tauhid. Dilanjutkan kepada nabi-nabi setelahnya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, penutup para nabi. Ya. Kanjeng Nabi nanti sampai, ya, ila yaumil qiyamah ajarannya. Ya, kitamul ambiya. Ya, jadi disempurnakan. Nah, wallahu alam bisawab. Selanjutnya nasihat ini, ya. Sampai mana? Wih. Wala yaqbalullahu ta'ala al-a'dzarul baridah. Ya. Wa ta'allulatil kadhibah. Qala masyana syawal mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wala yaqbalullahu ta'ala al-a'dzarul baridah wa ta'allulatil kadhibah allati yata'allalu biha abna az-zaman fi tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa dzalika ka qaulihim innahu la yuqbalu minna mahma amarna aw nahayna aw annahu yahsulu lana biwasitatil amri wan nahyi adzan la nutiquhu wa asbah dzalika min tawahumati man la basirata lahu wa la ghirata ala dinillah wa inna ma yajuzu sukut inda tahaqquqi il adzal katsir atau yakuni adamil qabul wa ma'uji dzalik fal amru wan nahyu afdalu wa aula, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya,
tentang amar ma'ruf nahi mungkar, Allah Subhanahu wa taala itu tidak nerima alasan-alasan ya yang dusta, ya. Yang mana dipakai oleh orang-orang di zaman ini untuk sebagai alasan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Terus ya urusannya dewe-dewe gitu misalnya, ya. Ada orang melakukan maksiat, terus ya urusannya dewe-dewe. Kan di sana tidak ada yang tahu hukumnya, ya. Seperti contoh misalnya, kita ngelihat ada orang ya cara wuduknya itu salah, keliru, ya. Terus kampung itu harus ngerti. Kita yang tahu, kemudian iku lelingno, wis ora ngerti dhewe ya ngono. Ya kita dosa, ya dielingno. Atau misalnya di kampung tersebut ada orang baca Fatihah, bacaan Fatihahnya kurang pas. Jadi imam kurang pas. Ya, enggak ada yang mengingatkan. Ya kita harus mengingatkan, ya, tapi ngilingno nih dengan cara yang baik, dengan adab, ya. Enggak dengan lebih wong akeh. Bacaan salah ngono ya. Empat mata, ya. Ngapunten ya Gus Alwi. Panjenengan Gus yang diguskan ya oleh para pecinta Gus-gus jamaah panjenengan. Niku wau wawasane keliru ya. Misalnya bacaannya kurang panjang, tasbihnya kurang pas ya. Ini karek kapan Mas ngene aku? Aku iki suwe ya. Puluhan tahun dadi gini ya. Nah, berarti kalau seperti itu tugas kita selesai. Yang penting kita sudah mengingatkan ya. Saya mengingatkan Alwi untuk ngambil kopi di belakang. Ya, saya gak ngantuk. Ya. Jadi seperti ucapan mereka ya. Innahu la yuqbalu minna ma amar au nahaina ya. Kalau kami nanti merintah atau melarang ya enggak akan diterima. Ya tugas kita itu bukan bukan memastikan orang itu menerima kita, bukan. Ya. Tugas kita itu menyampaikan. Ya. In ana ya wa ma ana illal balagul mubin ya. Adalah menyampaikan ya. Dalam ayat yang lain in ana illa nadhir ya. Pemberi peringatan. Kanjeng Nabi aja Rasulullah ya kurang sempurna apa? Ditugaskan untuk menyampaikan. Ya. Bukan menjadikan orang itu kudu melok. Ya. Makanya di sini ya sifat seperti ini bukan menunjukkan kelemahan Kanjeng Nabi, ya. Menunjukkan basyariahnya Rasulullah SAW itu tambah mulia. Ya, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Muhammad yang segitu sempurnanya ya dari segi akhlak semuanya ya. Ketika Allah tidak menghendaki hidayah ya tidak bisa. Ya. Apalagi seorang kita ya. Seorang kita yang seperti ini terus kita berharap semua orang suka sama kita. Tidak bisa ya. Ya, basa kebalen niku hasya wa kalla. Basa jodipane. Jadi tidak mungkin ya. Kita membuat orang lain itu seneng respect sama kita enggak ya. Bukan itu tugas kita. Jadi ya, tugas kita itu ya kita respect terhadap orang lain. Ngerti piye respect itu? Paham lah orang multimedia pasti paham ya. Artinya respect apa ya. Jadi tugas kita itu respect terhadap orang lain ya. Kita tidak butuh respect mereka. Ya. Tugas kita menyampaikan dan kita ya tidak menuntut orang itu untuk menerima kita. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya. Au annahu yahsulu lana biwasitatil amri wan nahi adzan lanutikuhum. Atau kalau kami itu nanti amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nanti kami itu akan ya disakiti ya. Yang kami tidak mampu ya. Yang kami tidak mampu. Wasbadzalika min tawahumati man la basirata lahu. Ya. Dan berbagai macam semua dari berbagai alasan-alasan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak punya hati. Maksudnya la basirata itu apa? Artinya hati ini enggak murub. Hati ini peteng. Wala ghirata ala dinillah ya. Tidak ada rasa peduli, kecemburuan, tanggung jawab terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ya. Wa inna ma yajuzu sukut inda tahaqquqi wil adzal katsir ya. Boleh seseorang itu diam dari amar ma'ruf nahi mungkar ketika terlalu banyak gangguan. Ya. Au tayakuni adamil qabul. Nah, ini baru. Atau dia meyakini terus gak bakalan diterima. Ya. Terus gak bakalan diterima. Kok ngeling-ngeling aku gak bakalan diterima. Siapa kita ya?
Misal dia wis beranggapan bakalan diterima, ya. Nek aku nasihati gak bakalan dirungokno. Sudah, ya. Tetapi kan kita ndak tahu, ya. Kadang itu seseorang bisa menerima nasihat dari seseorang yang ndak pernah diduga, ya. Wa tayakuni adamil qabul wa ma'wujudi dzalik fal amru wan nahyu afdalu, ya, wa aula. Jadi kalau misalnya ndak ada alasan-alasan seperti itu, maka amar ma'ruf itu lebih afdal dan lebih utama, ya. Wa annahu yasqutul wujub. Melainkan itu bisa menggugurkan kewajiban. Itu bisa menggugurkan kewajiban. Terus Alif? Ta'allulan. Ya ta'allalu. Nah, ini ya. Kalau orang itu ya dikongkon amar ma'ruf nahi mungkar, waduh, kaiso lah. Kok membahayakan aku, ya, gak bakalan diterima. Tapi ya, Al-Imam Abu Haddad belum mengatakan, tapi yang mengherankan, ya, wal ajab an ahadahum. Tapi yang mengherankan jika salah satu dari mereka itu dicaci, ya, atau diambil hartanya, ya, sedikit saja, ya, dia nggak akan tenang, ya. Jadi kok alih dunia, sumpah. Boleh mungkin husukut, ya. Kayak iso meneng, ya. Ora iso meneng. Dan nggak ada alasan-alasan sih nggak jelas itu mang hilang, ya. Alasan-alasan yang apa dia punya alasan yang kok laku amar ma'ruf nahi mungkar kok ngene ya. Tapi ketika urusan dirinya pribadi dicaci dilokno wong, ya gak terima, ya. Tapi ketika agamanya dia ya dia biasa saja, ya. Atau ketika ada kemungkaran dia diam saja, tapi ketika hartanya diambil langsung, ya, berdiri paling depan, nggak terima, ya. Ini yang mengherankan, ya. Fahal lihada mahmal, apakah seperti ini itu, ya, masuk akal gitu loh, ya. Apakah seperti ini masuk akal, ya. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya, terutama amar ma'ruf itu bisa kita lakukan, ya. Tapi yang nahi mungkar, ya, ini kalau sudah satu orang yang menjalankan berarti gugur kewajiban kita, ya. Tapi tetap paling utama kita juga bantu nahi mungkar juga, ya. Kalau amar ma'ruf itu banyak, ya, mana-mana banyak, ya, gelar pengajian, ya, tabligh akbar, semuanya ini kan amar ma'ruf, ya. Tapi kalau nahi mungkar hanya orang yang punya nyali besar, ya. Kalau kemungkaran, ya. Jadi itu. Terus Lutfi awajun la yasma'u minhum. Yastajibu. Ya ini ya. Ya. Atau terkadang juga kita lihat ana aradahum wa ambalahum azza alaihim dinin. Ya. Agama, kehormatan mereka, ya. Dan harta mereka itu lebih mulia daripada agama mereka, ya. Lebih mulia dari agamanya. Ya. Kalau ada orang itu, ya, meninggal melakukan kemungkaran, dia diam saja. Tapi ketika, ya, dunianya, hartanya atau kehormatannya dicaci maki nggak terima, ya, nggak terima. Diberikan lebih mulia kehormatan dirinya, ya. Terus ketika, ya, kita serahkan kepada mereka, ya, kalau alasannya mereka itu, lo aku lek amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau sing ngrungokno enggak diterima. Tapi kenapa? Di sini disebutkan loh, ya. Tapi kenapa
mereka itu tetap mukhalatu ahlal munkar wa ma'asyaratihim. Tapi kenapa kok mereka sih tetap kumpul ambek wong sing ahli melakukan kemungkaran dan bergaul dengan mereka. Jadi gini, ya, ono wong iki di kampung doyan ngombe, ya, judi online, ya, dan lain sebagainya. Terus ketika kita di posisi ayo, iku amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ojo, aku golek anu gak bakalan diterima, ya, gak bakalan dirungokno aku lek nasihati, tapi jagongan ambil mereka, gitu loh maksudnya, ya. Contoh gampangnya seperti itu. Tapi kamu ikut nggak menjagong deh, kuno kumpul deh kuno, ya, kumpul deh kuno. Padahal, ya, yang paling rendah dari amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bil qalb, meninggalkan, ya, gak kumpul, ya, ingkar dalam hati. Tapi kisah kumpul, ya. Contoh misal, ya, dalam kita berteman, ya, biasa jagongan, misalnya ngopi bareng, ya, berbulan, moro-moro kon siji teko, ya, ngewarek wedok sing bukan mahramnya, terus acara di depan kita melakukan hal-hal yang, ya, melakukan hal-hal yang tidak senonoh, terus kita diam aja minggu wah, ya, jadi kita syarikan nifil ismi, ya, syarikan nifil ismi, ya, misal, oh, wih, kok lek kasting ini, ya, kalau iku anake wong yo boleh adikmu dikene, itu amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Gimana kamu punya keluarga di kono, terus saya sadar, ya. Nah, jadi kita dapat pahala seperti itu. Atau kita kan melihat yang seperti itu, lek kasting anu aja ndek gini, ya, jangan di sini, yo. Golek anu, ya. Ojo nang gini, saya nggak mau tanggung jawab, ya. Ini tempatnya orang-orang, ya, terhormat yang tidak menghinakan wanita, ya. Jadi contohnya seperti itu, ya. Waqad aujaballahu alaihim, padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah mewajibkan, ya, kepada mereka untuk meninggalkan itu semua, ya. Jadi Allah itu mewajibkan lek wis ono perbuatan mungkar, ya, lek kon gak iso amar ma'ruf nahi mungkar ya ojo menang ndek kono, ya. Jangan ikut bergabung dengan mereka, ya. Tinggalkan, ya. Kenapa? Mereka aja ndak mau, ya, menjawab, tidak mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Kemudian Alwi, hmm, yungkiruha, ya, ini, ya. Kemudian telah tetap di dalam, ya, aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang menyaksikan kemungkaran terus dia tidak ingkar padahal dia mampu, maka syarikun li ashabiha fil ismi, maka dia itu termasuk sama-sama, ya, ikut melakukan perbuatan dosa, ya, karena gak ngelakoni dosa tapi kebagian dosane, ya. Misal itu apa, kita melihat ono wong adu PT, ya, ya, ono wong adu PT, ono wong adu PT, ya, terus kita diam di situ, ya, gak lapo-lapo, loh kok aku gak melok-melok kok, tapi kon meneng dek kono, ya kok lihat dosa bodoh, ya, kamu tinggalkan tempat tersebut atau lah iso, ya, langsung tokno tembak-tembakan pedulmu, wah senang kali kabeh lah, ya, sama aku intel loh, ya, aku misalnya mau ini ngetokno anu, ya, mbek ngetokno lencanane misalnya, wong lah wis bubar kabeh kaya ngono tok iku, ya, itu amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ada, ya, seperti kemarin, ya, seperti beberapa hari sebelumnya ada orang tanya misalnya, ya, ini kampung kene iki aku tau krungu ono wong dodol apa Amer sing regane murah misalnya, ya. Itu sing regane murah, terkenal paling murah di sebelah ndi.
Oh iya ndek kene lho. Ya, enggak kene kok mlebu kene mudhun ini iku paling murah iku, ya. Oh iya suwun. Awakmu wis tobat? Ya. Wong iku mang lah kon oleh dosa. Ya, padha oleh dosa. Ya, tapi lek misale ya ditakoni misale Alwi takoni, "Ini sebelah ndi?" Ono ku lurus ya. Lurus ono perapatan iku menggok ngiri. Menggok ngiri ono Masjid Nurul Iman, kanan jalan, ngiri terus iku ono tembok gede mlebu ndek kono nggone. Oh iya. Mlebu. Loh, wih kok kuburan? Kok kuburan kudu bedak. Ya iku ya. Kon lek ngombe kok mati ya kono kon kok ya. Tobat lah, kok ngono itu ya. Jadi ya kita menunjuk perbuatan dosa itu sama. Syarikun fil ismi ya. Apalagi kalau sekarang ada media sosial ya. Kita nge-share, kita ikut nge-share sesuatu yang isinya itu perbuatan dosa ya melok tuh dosa pisan. Ya, melok dosa pisan ya. Misalnya membicarakan kejelekan orang lain ya, ghibah, namimah dan lain sebagainya. Terus kita ikut-ikutan nge-share ya. Maka itu sama, ma'al syarikun fil ismi. Kalau kita tahu yang seperti itu bisa merugikan kita, maka ya kita harus sebaliknya. Ya, kita berusaha membagikan sesuatu yang isinya adalah kebaikan ya. Jadi perpanjangan tangan ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sesuatu yang kita miliki ya, kayak jarene Alwi ya. Setan ambil iblis itu ahli ibadah ya. Tapi setan gak iso ngedit video ya. Setan gak iso ngedit video ya. Jadi tak ngedit video aja masuk ya. Ya. Makanya bakadzalikal ladzi yurdi biha wa illam yakun hadiran indah. Begitu pula orang yang ridho terhadap perbuatan tersebut ya, walaupun dia tidak ada di tempat tersebut. Sama halnya juga dengan ketika kita itu pemilu ya. Pemilu, milih pemimpin, milih pejabat. Kemudian kita tahu rekam jejaknya. Wong iki golek tadi bakalan ya melegalkan misalnya di online, melegalkan miras. Wong iki golek tadi bakalan ya ngentekno hutan yang ada madorotnya. Terus alah satu suara tok cekrek. Kita tahu, kita nanggung. Tapi kalau kita misalnya tidak tahu, dosa itu tanggung orang sendiri. Ya, misalnya kita semua pilihan, ya, kalau sing api, ya, semua pilihan kalau sing api. Tapi lek gak milih, ya, suara kita akan diambil oleh ya penyelenggara, ya. Maka pilihlah yang aqalluhuma doror, ya. Pilihan sing madorote paling dikit, ya. Oh, aku lek milih calon iki, yo iki yo memang rodok melehar tapi gak nemen-nemen kayak sing gini ya, misal ya koyo apa wih pemilihan Klebun ya misalnya ya nah itu ngono kok nemen ya iku lek Klebun iki kok sing dadi ya iso nglegalno apa narkoba ya nglegalno miras tapi lek milih iki gak sholat ya wong iki gak sholat tapi seneng ya kumpul-kumpul seneng sedekah seneng anu ya ya berarti pilih yang madorotnya paling kecil. Ya. Kalau kita tidak bisa mana di antara semua ini yang memberikan manfaat atau madorot, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau ikhtiar milih pemimpin tinggi ya. Untuk hasilnya saya serahkan padamu ya Rob ya. Ini kan Albi nggak tulisan ya. Jika kamu kena banjir sekarang ya, maka ingatlah uang 20.000 yang kau terima ketika pemilu ya. Yang penting boys ya. Waduh, boys tapi banjir di Ronor ini ya. Jadi ini ya. Jadi gitu. Ya. Makanya kita itu memberikan suara itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Maka pilih ya pejabat, umaro, pemimpin sing gak mek casing itu ya. Yang memang benar-benar ya punya nilai ya, punya skill di bidangnya gitu loh. Gak hanya mek tenar loh ya. Tenar to iblis itu ya kurang tenar ya opo ya. Setan itu ya kurang tenar model Fir'aun ya kurang tenar ya opo ya.
namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an ya. Wong manusa saiki artis sing tenar gak ono jenenge di Qur'an ya. Fir'aun, setan, iblis namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an ya. Korun ya. Korun jenenge ono di Qur'an ya. Jadi lek tenar-tenaran ae ya. Tapi coba Nabi Khidir, ada enggak namanya di dalam Al-Qur'an? Enggak ya. Nabi Khidir bukan disebut bahwa rajulun ya. Abdun min ibadina, hamba dari hamba-hamba kami ya. Namanya enggak disebut ya, tapi disebutkan sifatnya ya. Tapi memiliki keutamaan yang luar biasa ya. Gurunya Nabi Musa ya, mengajarkan kepada Nabi Musa hikmah-hikmahnya ya, dan lain sebagainya ya. Jadi memang kadang ya kita ini ya sudah, kita ini gak perlu harus kudu tadi sopo-sopo, karena kita ya kita tidak punya apa-apa ya, kita akan suatu saat kita tidak akan jadi siapa-siapa, dan orang-orang tidak akan ingat sama kita ya. Maka kita berusaha menjadi yang terbaik ya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita beramal ya. Yang kita beramal ya. Kalau kita berusaha ya menunjukkan eksistensi diri kita ya, aku kudu ini, aku kudu dianggap wong ya. Harus jadi orang ya misalnya ya. Harus jadi orang ya. Susah dewe kok ya. Kecuali kalau kita mampu ya, kita mampu, ternyata Allah mengangkat kita. Ya. Allah mengangkat kita. Makanya Abu Ya'la al-Sholih pernah tahu, beliau mengatakan gini. Jadi itu kalau kamu itu ojo berusaha jadi orang sing mastur ya. Juga ojo berusaha jadi orang sing masyhur, kayak viral ya. Kayak viral. Ya, karena semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika namamu diangkat viral, ya sudah terima. Itu adalah ganda Allah. Ketika kamu berusaha viral ya, tiba-tiba nggak ada singanmu ya, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Allah yang menghendaki ya. Nah, kemudian Alwi ya. Oh, Mas David sama Mas Daud. Alladzi tu'malu fihi mislu ma bainal ahlal munkari wa yu'ashiruhum nah ini ya. Ya coba Al-Imam Ibnu Haddad beliau sampai mengatakan demikian ya. Ono wong nglakoni kemungkaran terus kita ridho dengan perbuatan tersebut. Kita tidak ada di lokasi. Ya. Wa in kana bainahu wa bainal mawdi' alladhi tu'malu fihi mislu ma bainal masjid wal maghrib, walaupun antara tempatmu dan tempat terjadinya kemungkaran tersebut itu antara seperti jaraknya barat dan timur, kita tetap dapat dosanya ya. Misal saya melihat di berita saudara-saudara kita yang ada di Palestina dibunuh, dibom, dibantai ya, atau di tempat-tempat yang lain, terus kita wah karena wes Palestina aduh itu gini ya, kita dapat dosa loh ya. Tapi ketika kita melihat dalam hati ingkar, ya Allah akan ini, ya Allah terus dungo, Allah mansur mati Sayyidina Muhammad, Allah mati Sayyidina Muhammad, Allah masih Ahmad mati Sayyidina Muhammad, maghfiril humum maghfiril kubra mati Sayyidina Muhammad. Kita gugur dari yang seperti itu ya. Makanya kenapa sih kita itu tidak mari sholat ya, sholat subuh atau sholat maghrib atau sholat 5 waktu ya, ojo lali baca doa ini ya, Allah marham umat Sayyidina Muhammad, Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad, Allah mansur umat Sayyidina Muhammad, Allah maltuf umat Sayyidina Muhammad, Allah mafarijil umum fil qulub umat Sayyidina Muhammad ya. Kalau katanya Guru Zaini, wong sing ngamal iki ya derajate iku padha karo wali abdal
dungane mustajab. Kenapa sing didongakno kabeh umat Kanjeng Nabi? Ya, supaya apa? Jadi dari doa ini adalah bentuk kita itu amar ma'ruf nahi mungkar terhadap semua umat Kanjeng Nabi Muhammad yang ada seluruh dunia ini. Ya, makanya kenapa ya termasuk rukun yang wajib di dalam khutbah Jumat itu mesti harus ada doa Allahumma fir lil muslimina wal muslimah. Jadi juga bentuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Bentuk kita mendoakan saudara sesama muslim ya. Allahumma fir lil muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Bahkan kalau sampai doa itu tidak ada, Jumatane enggak sah. Ya. Tunggu engko mangka ono Jumatane ora sah. Ya. Jumatane khutbah itu dawa ya. Khutbah itu dawa 3 lembar ya. Isine iku ya eksistensi akademisi bahasane bahasa kuliah ya. Tapi kalau donga Allahumma fir lil mu'minati gak sah khutbah. Ya. Khutbah singkat. Ya. Khutbah singkat ya. Amma ba'du fa ibadallah usikum nafsi wa iyyakum faqad fazal muttaqun dulur-dulur sedherek kula-kula panjenengan sedaya monggo enggal-enggal aja tingkataken takwa dening Allah Subhanahu wa taala. Pados rezeki sing halal ngedohi rezeki sing haram. Barakallahu li wa lakum fil nadim wa nafi'kum bil azim wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yakin masjid Rahmi. Ya, wis rame iku ya. Laris masjid iku. Ya, apa meneh pas ngimami sing diwaca surate mek Wadduha ambek Alam Nasro. Waduh, favorite Alwi. Wis gas. Gini, Jumatan di kono wae. Ya. Kon sik kat budal ndek kono wis mari wis takbiratul ihram kon. Ya. Wis mari takbiratul ihram. Sah yang seperti itu. Ya, walaupun mek titik. Ya. Ya pernah pas di Masjid Nurul Huda. Gadang nek salah. Ya, itu dibatasi 7 menit. Ya. Dibatasi 7 menit ya. Masih sing iki lebih marine pom bensin. Marine pom bensin gang berapa itu ya. Untuk masjid sing tembus rel sepur, masjid kecil kanan jalan pojokan. Ya. Punya itu adiknya Ustaz Yusuf Komensari, Ustaz Umar Hamzah. Ya. Maksimal 11 menit sama sholati. Oh, siap wis ya 11 menit sak sholati gitu loh. Tak kira 11 menit itu mek khutbah itu. Ternyata 11 menit sak sholati ya. Jadi langsung wis nek gawe muqarrar hadis ya. Ittaqillaha bi ustika wa yustik ya. Takwa dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah dan tenang. Jadi apapun keadaan kita tetap kewajiban kita jalankan, hal yang diharamkan kita jauhi ya. Ono mek 3 menit tok lek salah khutbah iku. Tak hitung tak timing sampean ya. Mari salat, sak salate ya. Mek sabihis al-a'la ambil alam nasro 12 menit. Tak salate. Ya. Tak salate 12 menit ya. Wow, cocok Ustaz dijadwali tahun niki. Ya. Jadi gitu ya. Tapi ada masjid juga sing batasi ya. Ya, minimal ya 15 menit lah. Kena minimal 15 menit iki. Ya, berarti enggak ya enggak khutbah modelnya kayak lucu ngono. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu ya soft kan jadi ya. Nastaghfiru ya. Jadi rada di mulut tadi ya. Pokoknya pas 15 menit. Tapi sunnah khutbah itu ya enggak terlalu panjang ya. Jadi tengah-tengah ya. Tengah-tengah Kanjeng Nabi itu lek khutbah itu ya enggak terlalu panjang juga enggak terlalu singkat tengah-tengah ya. Soalnya Kanjeng Nabi itu sebetulnya ya jawami'il kalim. Ya. Kanjeng Nabi itu ngomong itu kalau berbicara itu bahasanya itu bisa dicerna semua orang. Kalimatnya singkat tapi memiliki makna yang luas. Itu Kanjeng Nabi ya. Jadi seperti itu. Ya. Makanya ketika kita itu melihat kemungkaran ya, itu hati-hati ya. Misal kita di medsos dulu ya sesuatu yang perbuatan zalim kita ingkar dengan hati kita ya, kita ingkar dengan hati kita. Jadi jangan lupa setiap kali kita itu doa ya saya berdoa ini Allahumma arham Muhammad Allahumma firmat sayyidina Muhammad sampai akhir ya. Kemudian juga ya
Kita dianjurkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat ya, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minat ya. 27 kali atau 70 kali. Ini luar biasa ya. Kalau kita ngamalkan ya Allah akan ampuni dosa kita sebanyak jumlah orang mukmin mukminat yang hidup di dunia saat ini. Ya, kira jumlahnya Allah enggak tahu kan kita. Ya, banyak dosa kita diampuni ya. Astagfirullahaladzim kalau subuh antara adzan subuh dan qomat. Kalau sore sebelum adzan maghrib. Ya. Ini juga fadilahnya ngelancarno rezeki. Ya. Ngelancarno rezeki luar biasa itu ya. Cobaan buktikan sendiri ya. Tapi rezeki gak mergo duit tok wi. Yo mari ngono langsung oleh penghargaan meneh. Ya. Atau misalnya mari ngancarno iki diterima kerja dengan upah yang ya 20 digit misalnya. Ya. Ya. 20 digit, 2 digit kudu 2 kali pijit ya. Ya. Ya amin ya rabbal alamin ya. Nah, kemudian ya kalau seseorang itu kita melihat kemungkaran ya pokoknya ojo ngumpul nang ngono. Ya. Ojo ngumpul nang ngono, ojo melok nimbrung ya. Seperti alasan beberapa orang yang sekarang ini, loh, kon kok ngumpul nang kono sih? Yo aku iki apa dakwah ya. Aku iki dakwah nang ngene LC ya. Dakwah aku ngene iki. Waduh, dakwah tapi ndelok pupu. Ya. Masa beneran dakwah itu? Dakwah itu ya ajak mereka ya menjagongan biasa, PP dinasehati ya. Iya lek biyen, lek niru napa? Niru Gusmi ya. Ya, dadi Gusmi dhisik baru ngono gitu lho. Ya, dadi Gusmi baru koyo ngono. Ojo sing didelok sing enak-enak tok ya. Riyadhae ya apa, mujahadahe ya apa ya. Misale ya David itu apa kon ngerokok niru Yai Hamid. Tahu lah ketok Yai Hamid ngerokokan ya. Ya, dadi Yai Hamid dhisik baru ngerokokan misalnya. Misalnya, "Ih kok ngerokok?" Ya, saya ini membantu ekonomi negara. Ya, membantu ekonomi negara. Ekonomi juragan sing dirokok iki. Ekonomimu. Itu. Terus pokoknya intinya lah, kita melihat kemungkaran itu ingkar di dalam hati ya. Ingkar di dalam hati. Ya. Kemudian makanya disebutkan ya, والذي يخالط أهل المنكر ويؤشرهم وإن لم يعمل بأعمالهم معدود عند الله منهم ya. Ya. Makanya wong sing ngumpul wong ahli mungkar, sedang melakukan kemungkaran, terus kumpul dengan mereka, walaupun nggak berbuat seperti mereka, itu dihitung ma'dudun indallahi minhum, dihitung termasuk golongan mereka, ya. Maksudnya seperti gini, ya. Ono wong iki senengane iku madon, ya, mabuk, riba dan sebagainya. Terus kita tetap berteman dengan mereka, kita dalam berteman tersebut nggak ada sama sekali kita nasihati mereka, itu loh. Gak ada sama sekali nasihati ngelingno Pak cok ngrenten. Dosa gedhe ngrenten iku. Ya gak ada itu sama sekali. Iki koncoku iki. Konco kental iki ya. Kita punya teman misalnya. Teman ini usahanya misalnya riba renten. Ya. Terus kita ditraktir. Di dalam fikih itu kita harus nolak. Ya. Kecuali kalau dia punya usaha lain. Ya. Misalnya ya kayak yo ngrenten tapi punya usaha yang halal. Apa tambal ban misalnya. Ya, tambal ban punya usaha yang lain ya. Maka yang seperti itu kita sih boleh no, tapi min babil warok ya, hati-hati kita tidak boleh ya. Ya tadi kita tidak boleh, termasuk juga misal ya kalau mau undangan ini bose ciu ya, bose ciu selamatan pembukaan pabrik anyar ya aja gelem ya aja gelem lim ya wah taman kok peteng ya kata menutup pembersihan ya gak masuk ini orang masuk itu ibaratnya itu lah yo
ibarate ya montore anyar ya ngumbahi ambek ya busa ambek pewangi sampai ngilah. Tapi montore iku digawe nang kali sing isine peceren. Bendino. Ya seperti itu ibaratnya. Jadi lama-lama bau yang harum tadi akan hilang ya. Jadi seperti itu ya. Mun jarene Alwi, "Wis Mas Dip, terima Mas Dip lumayan gede iki Mas Dip ya," misalnya. "Saksone piro?" "Saksone pas ya 10.000 ya." Ya, 10 juta saksone Mas ini. Ya, waduh, Mas nih, terima ya, jangan ya. Ya. Kalau kita tahu sumber pendapatan orang tersebut dari mirasi kutok. Tapi misalnya ada sumber lain ya, oh dia punya usaha sapi, usaha anu ya. Boleh ya, tapi lek kon hati-hati ya aja diterima. Ya. Ini eman lah ya. Kalaupun memang ya. Kalaupun memang kita itu gak ada pilihan selain menerimanya, maka uang yang didapat tersebut jangan dimakan. Ya, ojo dipangan. Ya, paham. Ojo dipangan, ojo dikeno bojomu, ojo dikeno anakmu. Jangan dijadikan nafkah. Ya. Loh, solusinya apa? Wis tukono bensin. Ya, gawe tuku pulsa. Jadi sesuatu yang enggak masuk ke dalam perut kita. Kalau misal ya kayak bayar pajak sepeda misalnya, ya ini sampai masuk ke perut kita. Yang Allah yarhamu ya, ya Jamaluddin beliau pernah cerita. Jadi dulu itu beliau pernah tahun sekitar tahun 1950-an itu diangkat jadi PNS. Ya, kalau sekarang itu PNS, kalau dulu enggak tahu namanya apa. Jadi beliau itu setiap kali oleh duit toko guru kan, jadi di pemerintah itu diwasiati oleh mertuanya ya namanya Ahmad Siddiq, namanya Abdul Fattah itu ojo sampai dipangan. Ya, jadi kayak bangun jeding. Jadi tidak pernah dimakan. Ya. Jadi tidak pernah dimakan. Ya. Kita pun juga sama. Ya. Kita ketika dapat apa oleh insentif ya, masih ada itu insentif untuk pemerintah kayak guru-guru ngaji. Ya, aku bukan ngerti gak tahu tak dulu. Ya, Ali paling soalnya insentif dari pemerintah gak tahu tak tuh konoan. Ya, yang tak belum pernah tak tuh kono bensin kayak tuh pulsa ya. Jadi disendirikan. Kalau misalnya kita dapat seperti itu, kok cek kata daging. Ya, itu lek kon hati-hati lo yo. Tapi lek wis harus satu anu ya. Los ya. Ya mungkin kita tidak merasakan secara langsung. Tapi iso nang anak dhewe. Ya. Nang bojo ya. Kok anak yang ngel kandana nih. Ya. Bojoe berot misalnya. Ya. Kok ngono ya. Bojoe iso selingkuh ambek wong dia. Ya dari situ. Ya. Jadi sebabnya dari makanan sing haram. Ya. Ini makanan sing haram. Ya. Walaupun kalau di dalam hukum jelas itu apa? Subhat kan gak jelas, gak haram, gak halal. Tapi lebih baik dihindari. Ya. Tetap yang paling afdol itu adalah rezeki yang kita berikan kepada anak istri kita dari usaha halal kita. Tak mau pemasok molak-malik kita di nisor sikil indul pokoknya ikut pekerjaan yang halal itu yang paling afdol. Dan itu sedekah yang paling afdol, sedekah yang paling utama. Kita sedekah kepada orang lain ya. Masjid orang kasih makan, selesai sudah. Ya. Selesai urusan. Panganan entek mau warak sudah selesai doakan kita. Tapi kita berikan kepada anak istri kita ya. Terus istri kita iso ibadah tenang ya, iso sholat dengan tenang, iso sujud. Maka setiap yang dia lakukan kita sebagai suami kepada keluarga itu dapat pahala. Ya, makanya kenapa kok sing paling afdol ya. Jadi misalnya alum, wih, kok gak tahu saudaraku. Aku itu saudaraku yang paling utama. Nah, ibu arek tanya. Ngono lho misalnya ya. Ya, iku kena gaya lho ya. Kena gaya ngerayu bojomu. Dek iki lho, Dek. Iki toko sing paling utama itu di nang bojo. Terus yang boleh ngaji ya. Aduh, lek ngono aku ngajiku gak mek Jumat tok ya. Berarti seminggu iso 4 kali oleh metu ya. Oh ya Mas, oleh ngono. Misalnya jadi seperti itu ya. Jadi
Jika kita itu ya kita muasyarah ya, usahakan ya yang masuk ke dalam perut kita dan keluarga kita itu adalah barang-barang sing halal ya. Kalaupun kita dapat rezeki dari arah sing yang kita ragukan itu kehalalannya, maka ya dan mau tidak mau kita menerimanya atau mungkin kita pas butuh ya, kita pas butuh ya, gunakan untuk sesuatu yang nggak masuk ke dalam perut perut kita ya. Tapi kadang itu ya ono ae ya, oleh duit sing nggak jelas ya wis tak gendane sepeda gak tambah apik tambah tambah rusak. Ya mungkin tidak ada yang salahnya di situ ya. Misalnya pengen ngerijiki ya wae Jumatan idono tadi duit 2.000 sebagai-bagian nang wong ngemis ya, pakai nang wong ngemis ya. Atau misalnya ngopo tukokno rokok ya, tukok rokok dhewe tapi ya ono rokok ya ono arek cepekan ngono iku kan wis kon masih nggawa semes kon didhisikno ayo ya didhisikno rokok sak lencer bro gitu. Jadi semoga apa yang kita dapatkan dari usaha kita apapun jenis pekerjaan kita Allah jadikan rezeki yang halal ya, rezeki yang barokah yang membuat tambah keberkahan di dalam hidup kita, keluarga kita, anak istri kita semua Allah berkahi dalam segala hal yang Allah amanahkan kepada kita. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi sira Fatihah.